Aliansi Demokrasi Rakyat atau disingkat dengan ALDERA adalah organ gerakan politik yang dibangun oleh anak-anak muda yang gigih dan militan dengan fokus memperjuangkan demokratisasi di Indonesia. Pada periode 1993-1999, anak-anak muda ini, mahasiswa laki-laki dan perempuan, bersama dengan gerakan masyarakat sipil yang lain, mendorong lahirnya demokrasi yang pada Mei 1998 melahirkan reformasi. ALDERA terdiri dari simpul-simpul organ mahasiswa yang bergerak setidak-tidaknya di 3 zona. 1. Berdaya kritis yang dapat dilihat dari aktivitas diskusi, membangun sekolah pelatihan politik, memiliki skill menulis, serta membangun jurnal mahasiswa. Dan yang ketiga, aksi turut ke jalan, menyuarakan agenda-agenda demokratisasi. ALDERA melekatkan kata demokrasi dan rakyat karena ALDERA pada masanya selalu menyelami persoalan real yang dihadapi masyarakat. Hingga pada Mei 1998 bersama dengan gerakan pro demokrasi yang lain, ALDERA menjadi salah satu elemen signifikan meruntuhkan Orde Baru dan melahirkan demokrasi. Pada beberapa bagian di dalam buku ALDERA dapat dilihat momen-momen ketika saya diculik di Jakarta, terbang ke Palembang, kemudian saya menolak bungkam, saya bersaksi di Komnas HAM, dan berangkat ke Belanda, lalu bicara di hadapan Kongres Amerika Serikat. Bersama dengan potongan sejarah lainnya, seperti aksi mahasiswa yang diwarnai penembakan mahasiswa, perkosaan pada perempuan etnis Tionghoa, Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Setiap represi pasti melahirkan perlawanan. Reformasi 25 tahun lalu adalah bukti bahwa kaum muda, mahasiswa tidak pernah tinggal diam ketika rakyat memanggil mereka untuk turun ke jalan. Kaum muda, mahasiswa tidak bungkam ketika cita-cita berbangsa dan bernegara diselewengkan oleh rezim Orde Baru. 25 tahun telah berlalu sejak reformasi 1998. Ini bukan waktu yang pendek. Banyak kemajuan yang sudah kita terima. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pemilu yang jurdil, pers yang bebas, lalu supremasi hukum, dan banyak kemajuan-kemajuan yang lainnya. Ya, cita-cita reformasi adalah demokrasi. Sederhananya kekuasaan di tangan rakyat, rakyat berdaulat, dan Indonesia dengan rakyat yang hidup adil dan makmur sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya ulangi lagi, kekuasaan yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan kritisnya, apakah rakyat sungguh-sungguh merasakan demokrasi per hari ini? Atau sebaliknya, elit-elit politik dan kekuasaan telah bergerak menjauh dari semangat reformasi, menjauh dari amanat konstitusi. Kita harus kembali selalu mengingatkan pada para elit-elit politik kita bahwa demokrasi yang saat ini kita nikmati tidak datang dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan bersama-sama oleh kaum muda, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain pada Mei 1998. Demokrasi yang dicita-citakan oleh ALDERA 25 tahun lalu memang awalnya adalah sekedar demokrasi prosedural. Tetapi yang terpenting lagi sebetulnya membangun demokrasi yang substansial. Demokrasi substansial semestinya mengarah pada terbentuknya pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Rakyat hidup adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Negara-negara sungguh-sungguh menjamin penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia setiap orang. Supremasi hukum terwujud bukan sekedar pemilu yang terselenggara periode tanpa makna. Tapi sekarang ini jangankan demokrasi substansial, ya. Beberapa waktu terakhir kita menyaksikan ada elit-elit politik yang bermanuver untuk mengancam demokrasi itu sendiri. Salah satu yang paling penting ya, yang sering dikemukakan adalah wacana penundaan pemilu, ya, 3 periode presiden, perpanjangan masa jabatan, dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Ini bukan saja ancaman bagi demokrasi, tapi merupakan kemunduran bagi demokrasi. Ya. Situasi ini menunjukkan bahwa gerakan pro demokrasi, demikian juga dengan gerakan kaum muda dan mahasiswa, tidak boleh lengah dan berhenti bersikap kritis. Ya. Mereka harus berada di garda paling depan, ya,
untuk terus menjaga idealisme, mampu membaca situasi, membangun kolaborasi, dan siap kembali turun ke jalan mengamankan demokrasi ketika rakyat memanggil. Terselenggaranya pemilu 2024 yang luber dan jurdil ya, adalah sebuah kemestian. Dinamika global dan dengan perhatian pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum saat ini disertai dengan digitalisasi yang semakin kompleks. Demokrasi ke depan ditantang untuk terus bertumbuh sekaligus tetap berakar pada cita-cita terbentuknya pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, berwawasan kebangsaan, pro demokrasi, dan berorientasi pada rakyat. Sejarah mencatat gerakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dimulai dari keberanian segelintir anak-anak muda yang berani. Ya. Berani apa? Berani menyurahkan keyakinan, kebenaran yang diyakininya. Berani mengorganisir diri, mendisiplinkan diri. Sebuah gerakan bisa saja awalnya dimulai dari 1-2 orang. Dengan disiplin, persisten, lama-kelamaan akan menjadi ombak yang dahsyat yang bisa mengubah. Anak-anak muda jangan pernah melupakan sejarah. Kaum muda perlu terus mengasah daya kritis. Membaca buku harus jadi suatu kewajiban tiap hari, berdiskusi, berinteraksi dengan rakyat, mengasah kemampuan menulis atau jurnalistik, serta ya belajar berani untuk turun ke jalan. Ya. Karena itu kadang-kadang diperlukan ya untuk tetap menjaga demokrasi kita. Dan khususnya ketika rakyat memanggil.